Ada 7 kebiasaan yang sebaiknya tidak dilakukan kalau kita tinggal di Denmark. Apa aja ya? Jangan lupa subscribe ya. Selamat datang kembali di channel Mami Chloe. Di video kali ini aku barengan dengan suamiku Rumano Simanjuntak. Buat yang baru gabung di channel ini, aku pengen kenalan singkat dulu. Namaku Marisha Hutasoid. Aku adalah seorang ibu dengan 2 orang anak, kakak Chloe dan abang Aisyah. Dan saat ini kita lagi tinggal di Denmark. Di video kali ini kita mau share ada 7 kebiasaan. Ini sebenarnya masuknya ke manner ya, kayak ke tata krama. Jadi kalau di Indonesia punya tata krama, di Denmark juga punya kebiasaan-kebiasaan ini. Ada 7 kebiasaan yang tidak boleh kita lakukan kalau kita tinggal di Denmark atau kalau kita punya teman orang Denmark. Yang pertama, jangan terlambat. Orang Denmark itu terkenal banget dengan tepat waktu. Jadi kalau kita punya janjian dengan teman orang Denmark, kita harus datang tepat waktu. Misalnya nih kita punya janjian jam 7 malam. Orang Denmark akan datang tepat jam 7, bukan jam 7+1 ataupun bukan jam 7 kurang 10. Tepat jam 7 mereka biasanya langsung ngetok atau mereka langsung ngebel. Begitu juga dengan waktu pulang. Kalau kita punya teman orang Denmark, mereka udah bilang kita cuma bisa sampai jam 1 nih. Terus kita ulur-ulur. Jangan harap deh kita bisa begitu. Karena nanti dia sangat nggak nyaman sekali ya. Kita pernah diundang sama teman kita orang Denmark. Dan waktu itu kita baru banget sampai di Denmark. Jadi aku yang masih belum terlalu bisa bahasa Inggris, dan juga aku takut lah gimana nanti kalau nggak nyaman. Terus kita udah siapkan alasan kita gimana caranya kalau nanti terlalu lama, jadi kita mau pengen pulang duluan. Ternyata pada saat kita udah colek-colekan kan, dia langsung bilang begini, oke, ini udah jam 7, waktu anakku udah harus tidur, kalian pulang aja sekarang. Gimana sih bahasanya? Pokoknya dia bilang ini udah jam 7 malam, anak-anakku semua harus tidur. Jadi ya segini dulu untuk hari ini gitu ya. Iya, pokoknya kita waktu itu ke situ, ke rumah teman itu, dan janjiannya memang sampai jam 7 malam. Jadi pas tepat jam 7 malamnya dia bilang, oke, anak-anakku udah mau tidur, jadi ya silakan pulang apa gimana gitu bahasanya. Pokoknya gitulah. Kita langsung terkejut banget. Kita kaget banget, tapi itu di sini biasa banget seperti itu. Ya, jadi itu yang pertama ya. Jangan terlambat. Yang kedua, ini berkaitan dengan budaya juga di sini. Kita jangan merasa lebih baik dari orang lain di sini. Terutama sih kalau kita lihat sih, karena kan tingkat kesejahteraan di sini lumayan merata ya gitu ya. Hampir nggak ada kesenjangan. Hampir nggak ada kesenjangan sosial. Hampir semuanya itu sejahtera lah gitu. Dari kebutuhan pendidikannya, kebutuhan kesehatannya itu kan disupport oleh pemerintah. Dan juga tingkat penganggurannya sangat rendah kalau nggak salah di sini. Penghasilan juga nggak sampai terlalu jauh beda banget. Gitu. Jadi biasa banget orang itu bergaul dengan orang-orang yang mungkin level di kantornya udah tinggi banget, atau mungkin bos di perusahaan mana bergaul dengan pegawai yang biasa-biasa aja di klub tertentu, misalnya di luar pekerjaan, itu biasa banget. Dan kayak kita itu punya teman polisi, kita punya teman dokter, kita punya teman suster, kita punya teman bodybuilder, kita punya teman yang punya sekolah, which is ini kaya banget. Terus kita juga punya teman yang membersihkan sekolah. Terus kita juga punya teman yang punya kafe. Jadi itu macam-macam teman kita di sini. Musisi juga ada, musisi juga ada. Juga yang kerjanya dia bersihkan di hotel ya kalau nggak salah ya. Bersihin di hotel, bersihin di sekolah kayak gitu. Iya. Jadi kalau di Indonesia mungkin lebih banyak kita bergaul dengan orang-orang, teman-teman yang mungkin backgroundnya kurang lebih sama dengan kita. Mungkin jenis pekerjaannya kurang lebih sama dengan kita, atau mungkin tingkat pendidikannya kurang lebih sama dengan kita. Kalau di sini nggak begitu. Iya. Di sini ya semua orang dari berbagai macam background, level pendidikan, level di kantor, di pekerjaan, dimanapun itu, ya mereka bisa mingle aja gitu, bisa bergaul dengan baik aja. Yang ketiga, jangan duduk atau langsung memulai makan sebelum dibilang vesku. Ya ini konteksnya kalau kita diundang makan gitu kan, misalnya fokus ya, fokus itu makan siang.
ke rumah teman gitu, terus kita datang gitu. Misalnya udah ada juga tertulis nama kita gitu ya, ini buat Marisha, ini buat Amos. Ya kita nggak boleh langsung duduk atau kita nggak boleh langsung memulai makan sebelum mereka bilang let's go. Bahkan untuk tempat duduk pun kita nanya ya, aku duduk di mana, karena biasanya udah diatur sama mereka. Kamu duduk di sini, kamu duduk di sini, ya seperti itu. Baru setelah udah duduk semua, ya jangan langsung, ini enak ya cobain itu, nggak kayak gitu. Kita betul-betul nunggu sampai hostnya akan bilang let's go, atau artinya here you go gitu ya, silakan gitu, baru kita makan. Baru kita boleh makan, ya benar sih. Ya, terus mungkin karena lagi ngomongin di jamu makan, satu hal yang apa, tambahan aja sih, tambahan info yang bagus adalah setiap kali setelah makan, orang sini pasti bilang tak pomel. Iya, tak pomel. Atau artinya terima kasih untuk makanannya. Menurut kami itu kebiasaan yang bagus banget sih. Iya, dan mereka itu bilang tak pomel sudah selesai makan. Jadi misalnya kita dikasih jus, bukan tak for jus, tak for coffee, tak nggak boleh. Itu satu kali aja, udah tuntas kita makan baru tak pomel. Dan satu lagi ya, di Denmark itu, kalaupun kita diundang makan, etikanya adalah kita sebagai orang yang diundang, setelah kita makan, kita ikut membantu hostnya untuk antar piring kita sendiri ke dapur, membersihkan meja. Itu benar-benar udah secara natural banget ya. Jadi kita memang di-expect untuk ikut bekerja sama membereskan. Jadi nggak rempong kalau ada acara apa diundang makan gitu, nggak terlalu ribet gitu untuk nge-host. Karena tamunya juga di-expect untuk bantu untuk rapi-rapikan, dan itu berkaitan dengan ketepatan waktu tadi ya. Jadi misalkan jam 7 malam udah bubar ya, jam 7 malam itu udah termasuk dibantu rapi-rapiin. Jadi bersih. Begitu tamu pulang itu hostnya nggak terlalu repot banget lagi. Yang keempat adalah, oke, ini masih hubungannya ke jamuan makan ya. Jadi biasanya kalau di jamu makan gitu, mereka ada kebiasaan untuk bersulang gitu ya. Cheers atau skål. Kalau di Denmark skål. Nah itu ya kita ikut gitu, jangan kita tolak. Mungkin pengalaman ini lebih banyak papi kali ya, karena waktu sebelum pandemi ini, setiap Christmas itu kantor itu selalu ada apa namanya, julefokus, atau bahasa Inggrisnya Christmas dinner lah gitu. Jadi kita selalu ada Christmas party gitu dari kantor. Dan di Christmas party itu kan biasanya kita berkumpul di ruangan besar gitu, terus ada meja-meja makanan, terus ada buffet gitu kan. Biasanya ya pestanya biasa, kita ambil makan gitu kan. Nah terus setelah udah makan biasanya baru dikeluarin tuh ininya, apa sih namanya, kayak short snaps ya, apa sih istilahnya, yang minumannya itu keluar. Terus ya baru nanti di meja-mejanya itu kan ada yang ajak skål gitu, ajak buat mulai minum ya. Nah itu tapi ya mengikuti mereka gitu. Dan kita pun kalau nggak minum nggak apa-apa, kita yang penting kita ikut ngangkat gelas, karena itu kayak termasuk kita menghargai, kita kayak ikut merayakan kebahagiaan lah gitu. Dan ini bukan cuma di acara Christmas aja sih, di semua. Mau makan siang, sering banget orang Denmark tuh skål gitu ya. Kita kalaupun kita nggak minum ya nggak apa-apa, yang penting kita sama-sama ngangkat gelas. Kayak di film-film gitu sih, yang kayak film-film barat ya kan, kalau misalnya lagi jamuan makan gitu, ada yang berdiri terus ting mau ngomong sesuatu, wish sesuatu yang bagus gitu, terus angkat bersulang bersama skål gitu. Nah kalau balik lagi pengalaman papi di Christmas party itu, ya sebenarnya papi ikut sih, karena ya seneng juga gitu kan, ikut, tapi lama-lama kan agak ini juga ya, kebanyakan skål terus. Abis itu udah ya ikut angkat gelas aja, ya abis itu taruh lagi itu, yang orang lain minum ya udah, kita kalau nggak mau minum ya udah nggak apa-apa gitu. Ya nggak harus diminum, tapi kalau orang jangan sampai menolak untuk melakukan skål gitu, karena itu jatuhnya tidak menghargai. Sebelum aku kasih tahu poin yang kelima, di Denmark itu terkenal banget banyak klub atau banyak aktivitas yang bisa kita lakukan setelah pulang sekolah atau setelah jam pulang kantor. Salah satu aktivitas yang kami ikutin atau yang kakak Chloe ikutin itu adalah berenang. Jangan masuk ke kolam berenang kalau belum mandi. Kita dulu bagaimana biasanya? Di Indonesia kayaknya nggak begini ya. Kita kalau berenang di Indonesia kita mandi dulu pasti dari rumah, tapi nggak di kolam renangnya sebelum masuk kolam renang, nggak tahu ya Pak, harusnya begitu ya. Kita kan daftarin kakak Chloe ke klub berenang, tapi abang Yesa kita nggak daftarin karena untuk usianya Yesa itu masih harus didampingin orang tua. Sekalipun orang tua mendampingi cuma sampai sepinggang begini, kita harus mandi, bener-bener mandi keramas semuanya. Nih fotonya kayak gini, di pintu masuk
sampai ini ada beberapa step menuju ke kolam renangnya. Ini tanda untuk mandi begini tuh banyak banget. Jadi bahkan dijelasin mana aja yang harus dibersihkan baru kita boleh masuk. Pernah satu kali aku kan setiap pulang sekolah kakak Chloe itu pasti langsung mandi, dan kakak Chloe ini les renangnya jam 4 sore, jam setengah 5 sore. Jadi di jeda pulang sekolah itu dia udah mandi, udah keramas. Jadi pada saat nyampe aku cuman bilas badan kakak Chloe aja karena aku ngerasa dia bersih. Terus pas kita udah sampai, gurunya langsung bilang, kamu udah mandi belum? Iya, tadi kita udah mandi. Terus gurunya bilang, tapi rambutmu nggak basah, kamu balik lagi mandi. Tapi kita bersih, enggak, kamu balik lagi mandi. Aduh, kita kayaknya gemes banget ya kalau dia nggak percaya. Tapi memang seperti itu di sini. Tidak boleh masuk ke kolam renang kalau belum mandi. Tapi mandinya itu tadi total. Mandi total ya? Sampai keramas gitu. Jadi ya, ini fotonya begini nih. Ya buat kita cukup shock juga sih. Tapi sekarang ini sih udah biasa. Ini jadi balik lagi di kebersihan sih. Memang jijik lah kalau sampai geli banget. Tapi lah mungkin kalau... juga karena apa mereka jarang mandi kali ya. Gitu ya. Nggak tahu juga ya. Kalau kita kan di Indonesia mandi terus setiap hari ya. Iya, 2 kita kali sehari walaupun udah minimal. pindah ke Denmark ya, kita nggak pernah bisa nggak mandi dalam satu hari. Oke, yang ke-6 ini juga kita belakangan sih baru tahu. Kita kan tinggal di apartemen nih, banyak jendela-jendela yang menghadap ke jendelanya apartemen orang lain di seberang jalan gitu. Jadi bukan kadang sih, sering kita bisa ngelihat orang itu lagi duduk kayak lagi makan, kadang-kadang lagi buka baju. Nggak pakai baju, itu udah sering banget lagi tontonan kita. ngerokok gitu. Ternyata kebiasaannya di sini tuh ini kayak peraturan tidak tertulis peraturan ya. tidak tertulisnya ya, kalau orang tuh udah saling memahami bahwa ya jangan lihat-lihat ke jendela orang. Iya, gitu. jangan lihat ke jendela orang lain. Kita barusan aja belakangan baru tahu. Pantesan mereka itu santai aja gitu, walaupun benar-benar di seberang kita lagi ya entahlah lagi ngapain gitu. Mereka santai aja gitu, nggak sampai lihat keluar gitu, memastikan nggak ada yang lihat gitu, nggak seperti itu. Berarti ternyata memang seperti peraturan tertulis ya, mereka pengertian mereka adalah orang lain nggak akan melihat jendela aku gitu, jadi aman aja gitu. Iya, kalau kita kan misalnya kita nggak mau orang lain lihat jendela kita, tutup aja gitu kan. Artinya kalau kita buka ya berarti silakan dilihat gitu. Ternyata di sini nggak begitu, tidak boleh lihat jendela orang lain. Iya, dan mereka memang hampir selalu buka jendelanya lebar-lebar. Iya. Jadi kalau lihat rumah-rumah Skandinavian itu jendelanya besar-besar semuanya. Begitu juga dengan apartemen. Bahkan tuh banyak sekali jendela kaca yang besar gitu. Kita bener-bener bisa ngelihat sampai ke dalam-dalam banget. Mungkin bukan jendela, maksudnya dibuka jendela biar angin masuk gitu. Maksudnya tirainya itu mereka nggak dipakai biasanya. Jadi jendelanya kelihatan. Ini tidak boleh ngelihat ke jendela tetangga atau orang lain. Yang terakhir atau yang ke-7 adalah jangan sok akrab, atau ini lebih jatuhnya ke personal space ya. Misalnya kita di tempat umum, kita lagi nunggu bus nih sama-sama. Kalau mungkin cuma nanya jam berapa ya boleh, itu nggak apa-apa. Tapi kalau, hey kamu lagi dari mana? Kayak buat orang Denmark tuh nggak banget gitu. Kita ngapain ini? Kayak intinya sih basa-basi itu nggak ada di sini. Nggak ada di sini basa-basi. Bahkan orang tuh kebiasaannya di sini misalnya pagi-pagi gitu ya bilang good morning gitu kan. Udah gitu aja, hi, good morning, udah gitu. Kalau mungkin di budaya kita atau di budaya yang lain-lain kan misalnya apa kabar? Di sini nggak ada apa kabar ya? Ada sih tapi jarang ya. Kita sih jarang dengar orang bilang gitu ya. Mereka bilangnya good morning gitu aja udah. Atau kalau ketemu orang good day langsung ya, gitu. Hi, good day, good morning gitu aja. Oke, jadi segitu 7 kebiasaan yang kalau kita tinggal di Denmark atau kalau kita punya teman orang Denmark jangan dilakukan. Menurut kalian dari 7 kebiasaan ini mana yang paling aneh? Boleh komen ya di bawah ya. Komentar. Atau kalau kalian pengen aku membuat video tentang Denmark, boleh juga kok tulis komen di kolom komentar. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton vlog ini. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kamu dan bisa menambah wawasan juga. Sampai ketemu di video Mami Chloe yang lainnya. Bye-bye.